Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Power Breakfast. Kini kita ada di segmen Market Buzz. The Fed bersikeras mempertahankan sikap agresif untuk memerangi inflasi. Rally Wall Street tersendat. Sementara itu pemirsa, bursa saham Eropa juga terperosok menghentikan rally 3 hari di tengah ketakutan kejatuhan ekonomi. Kita simak data selengkapnya berikut ini. Dow Jones Industrial Average dini hari tadi turun 0,14% menjadi 30.273. Indeks berbasis luas S&P 500 juga kehilangan 0,2% menjadi 3.783. Nasdaq Composite Index turun 0,25%, 11.148. Ya, kita ke bursa Eropa. Indeks Blue Chip FTSE 100 London ditutup melemah 0,48% menjadi 7.052. Di Jerman, indeks DAX jatuh 1,21% menjadi 12.517 dan CAC Prancis berkurang 0,9% menjadi 5.985. Dari dalam negeri pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada dalam pola tertekan setelah kemarin pemirsa mengalami penguatan tipis saja 0,04%. IHSG naik ke posisi 7.075. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana pembukaan dari bursa Asia. Nikkei 225 menguat 0,75% di level 27.323. Kospi Korea menguat 1,19% di level 2.241. STI Singapura menguat 0,43% di level 3.166 dan Hang Seng libur. Masih libur Oke, Hang Seng adalah data penutupan maksud kami di level Ya, ini memang Hang Seng kita lihat penutupan terakhir sudah sangat lama Wiki ya, di akhir pekan lalu, mengingatkan dalam sepekan ini memang China menghadapi libur nasional yang cukup panjang sampai Jumat besok. baik. Oke, kita ke komoditas. Minyak kategori WTI pemirsa menguat 0,63% di level 88,31 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 2,61% di level 22.630 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,61% di level 1.731,3 dolar Amerika per troy ounce. Ya, dan kita juga akan lihat bersama bagaimana pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 15.135 rupiah, terhadap euro di level 15.018, terhadap pound sterling di level 17.222 dan terhadap yen Jepang di level 104,75. Baik, itu tadi dia terkait dengan update dari penutupan bursa global, pembukaan bursa Asia, dan juga penutupan dari IHSG. Kemudian juga ada informasi terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia. Oke, ini bisa menjadi referensi ya terkait pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Dan kita akan membahas hal yang cukup hangat diperbincangkan oleh pemerintah juga yang menilai bahwa situasi ekonomi akan memburuk di tahun 2023. Resesi sudah mulai terlihat di kawasan Eropa, khususnya dari Inggris nih. Dan tampaknya tidak bisa terhindari di tahun 2023. Tapi sejauh mana bursa domestik atau pasar modal Indonesia pemirsa tangguh untuk menghadapi ancaman resesi global, nanti akan kita bahas usai jeda pariwara berikut pemirsa. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz Power Breakfast. Itu dia pemirsa news headline pada pagi hari ini, dan untuk membahas terkait dengan sejauh mana pasar modal Indonesia ini tangguh menghadapi ancaman resesi global, kita akan berbincang bersama dengan Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji, apa kabar? Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Wiki, kabar baik. Kabar Terima baik. kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Kenji. Langsung kita bahas apa yang kemudian menjadi topik kita pada pagi hari ini di Market Buzz terkait dengan statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan bahwa dunia masuk ke dalam jurang resesi begitu ya. Sebetulnya kalau bicara mengenai resiliensi ataupun mungkin ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tren resesi global, ini seperti apa menurut analisa dari Mas Kenji? Oke, pertama-tama kita harus petakan dulu gitu ya. Untuk resesi sendiri, resikonya yang dialami itu kan utamanya biasanya 4 itu. Ada PHK, kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga pasokan energi, dan kenaikan angka kemiskinan. Nah, di sini yang mau saya highlight itu kenaikan harga pasokan energinya, di mana justru seperti kita tahu domestik kita kuat sekali untuk posisi
bahan-bahan energi dan juga komoditasnya kita juga lagi bagus banget gitu. Dan juga kalau menurut saya Indonesia sendiri memang sih peluang resesinya kalau bisa dibilang kan global begitu ya. Ibu Sri Mulyani kan juga sudah mention hal tersebut gitu. Tapi so far Indonesia kita lihat bisa bisa menahan gitu dalam arti kinerja pertumbuhan ekonomi domestiknya bagus sekali. Itu bisa dilihat dari mana saja. Pertumbuhan ekonomi kita secara year on year tumbuh kurang lebih 5,44% gitu. Neraca perdagangan, nah itu juga surplus 28 bulan berturut-turut. Inflasi memang ada kenaikan gitu dari target awal, tapi terkendali gitu. Jadi walaupun memang ada kenaikan target, tapi masih terkendali apabila kita compare dengan negara-negara regional Asia, khusus apalagi negara Eropa. Nilai tukar rupiah terhadap dolar juga saya rasa sih masih sangat wajar gitu ya. Dan juga IHSG kalau kita compare performanya secara regional khususnya di zona Asia Pasifik kita juga performance-nya bagus sekali gitu. Baik, artinya komoditas kita penyelamat Indonesia dari resesi kurang lebih seperti itu, bisa dikatakan seperti itu nggak, Mas Kenji? Betul, betul sekali. Jadi memang poin itu yang justru jadi katalis positif untuk kinerja pertumbuhan ekonomi dalam negeri Indonesia sendiri. Oke, Mas Kenji mengacu terhadap pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral oleh sejumlah negara gitu ya. Apa dampaknya ke pasar modal Indonesia? Kalau tadi Mas Kenji sudah melihat barometer ya yang membuat Indonesia ini tampaknya masih cukup tangguh menghadapi ancaman resesi global yang terjadi kondisinya saat ini gitu ya. Tapi kan kalau pasar modal ini sangat sensitif, bisa saja aksi jual dilakukan detik ini juga gitu ketika marketnya buka, maksud saya. Nggak butuh waktu yang lama gitu. Kalau soal ekonomi kan dia berproses. Nah, kalau pasar modal tuh cukup jentikan jari saja bisa langsung jatuh atau malah naik gitu. Gimana tuh Mas Kenji? Oke, kalau kebijakan moneter Bank Sentral berbagai negara juga memang ini kan apa isu utama atau headlines yang bisa kita bilang salah satu penyebab resesi ini, ancaman resesi global yang akan terjadi kemungkinan di 2023 begitu. Kalau benar banget seperti kata Mbak Prisa begitu ya, untuk pasar modal memang agak sensitif terkait isu-isu atau sentimen-sentimen seperti ini, tapi juga kita harus petakan. Jadi utamanya itu yang ditakutkan negara atau pasar modal negara berkembang, itu utamanya adalah capital outflow, itu jelas. Jadi apabila ada kenaikan suku bunga bank sentral, ditakutkan dana asingnya nih akan lebih memilih investasi di negara-negara maju dibandingkan negara berkembang. Ancaman real di situ. Nah, kalau kita lihat isu ini sebenarnya sudah naik cukup lama, khususnya untuk Indonesia gitu. Gimana ketika Bank Sentral kemarin lagi hawkish-hawkishnya, The Fed lagi hawkish-hawkishnya itu naikkan suku bunga, nyatanya performance kita juga cukup baik terkait IHSG, bahkan sempat all time high begitu. Nah ini kenapa gitu? Karena yang perlu kita highlight adalah asing memang dengan adanya berbagai ketidakpastian geopolitik juga mereka pasti kan akan lihat-lihat dulu untuk penempatan dana investasi. Baik. Nah, domestik Indonesia performa kita relate lagi ke performa pertumbuhan ekonomi kita overall bagus, jadi saya rasa amunisi dalam negerinya untuk investor-investor asing pun cukup meyakinkan. Baik, Mas Kenji, jika tadi disimpulkan bahwa komoditas dapat menjadi penyelamat ekonomi Indonesia dari tren resesi global, apa yang bisa dicermati dari implementasi kebijakan-kebijakan di Indonesia terkait dengan komoditas? Seperti yang diketahui bahwa Menteri Investasi dan juga Kepala BKBM, Bahlil Lahadalia menyampaikan terkait dengan kebijakan larangan komoditas-komoditas tambang yang ada di Indonesia begitu karena memang memprioritaskan tumbuhnya efek tambahan lah terkait dengan keberadaan dari komoditas tambang tersebut agar investasi dalam negeri juga tumbuh begitu. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini Anda ada concern nggak? Karena kalau ngomongin soal marketnya, permintaannya lagi banyak sekali, tapi kemudian kita menerapkan sebuah kebijakan yang mengurangi eksportasi secara cepat untuk komoditas-komoditas tersebut. Oke, nah tentunya pasti ada ya Mas Wiki ya, dalam arti tapi kalau kita lihat beberapa case belakang seperti contohnya waktu itu ada CPO,
ada nikel juga begitu. Dan saya rasa ini kan dari dalam negeri sendiri juga pasti akan menakar gitu. Demand dari domestik sendiri sudah cukup banyak belum? Nah, kalau memang nyatanya demand dari domestik ini kita sudah bisa penuhi, or at least kebutuhan minimumnya kalau kita bisa bilang kita sudah provide, saya rasa nanti akan ada kebijakan lanjutan untuk bisa membuka keran khususnya ekspor komoditas. Nah, itu yang saya rasa terlalu menggiurkan biasanya untuk ditolak, apalagi kita performance apa emiten-emiten komoditas kita itu lagi bagus-bagusnya lah, bisa kita bilang kayak setahun 2 tahun kebelakang ini. Oke, artinya ketika ada kebijakan pelarangan ekspor komoditas, ada permintaan yang tinggi di sana, baik itu di luar maupun di dalam negeri, begitu ya. Baik, komoditas masih menjadi andalan, tapi di tengah valuasi yang sudah cukup tinggi dari saham-saham komoditas, khususnya mungkin batu bara dan energi lainnya, Mas Kenji, apa rekomendasi Anda? Oke, jadi memang kalau kita lihat valuasi saham energi, sektor energi itu khususnya memang sudah cukup tinggi, tapi kita harus lihat dari beberapa sisi. Jadi kalau secara PBV memang sudah cukup tinggi ini secara PBV industri, tapi kalau kita lihat secara PER, saham-saham big cap energi itu PER-nya overall itu masih di bawah 5, yang notabene itu ya karena PER keteraikan dan laba bersih ya cukup bagus gitu ya. Jadi tapi strategi untuk investor atau tradernya itu seperti apa sih menyikapi valuasi sahamnya ini? Menurut saya kita jangan langsung all in untuk memang beberapa sudah cukup tinggi seperti Adaro, ITMG itu sudah secara teknikal sudah area resist gitu ya. Dan menurut saya mungkin jangan buy on strength kita terus-terusan, tapi kita akumulatif buy aja, dan juga jangan lupa set beberapa level untuk profit taking gitu. Oke, Oke, ya. kita Penguat, lihat ya. ya. Ya, penguatan alasan dari investor sih untuk mengkoleksi saham-saham berbasis energi karena mungkin ataupun komoditas, karena kebutuhan akan komoditas energi begitu khususnya di Eropa ini memang cukup tinggi terkait dengan konflik geopolitik yang ada di sana begitu. Belum lagi ada informasi mengenai bocornya pipa Nord Stream yang menyalurkan gas dari Rusia begitu ya. Dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya di Market Buzz dan kami akan segera kembali.